Ya, selamat sore anak-anak semua, anak-anak kelas 12 yang kami cintai. Berikut merupakan pembahasan soal TO dari ujian sekolah. Untuk pemantapan, saya bahas kembali agar anak-anak eh, lebih semangat lagi, agar anak-anak termotivasi dan eh, tidak takut menghadapi ujian sekolah. Ya, percayalah kalian pasti bisa. Oke, untuk nomor 1, ini tentang pengukuran atau alat ukur, tapi dikombinasi dengan konsep atau kaidah angka penting. Nah, pertama di sini ada suatu benda diukur atau ditimbang dengan neraca lengan dengan pembacaan seperti ini. Nah, cara membacaannya langsung aja yang atas 186, berarti langsung 186, ya gitu ya, 186, berapa ini 70,56 ya, 56. Jadi 186,76, sorry, 76 ini dalam gram. Lalu diukur juga jari-jarinya. Nah, jari-jarinya diukur dengan menggunakan jangka sorong. Pembacaannya ini 2, 3, 4, 2,1, 2,2, 2,3, ini 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 begitu ya. Jadi 2,8 berimpitnya di angka berapa ini? Kalau kita perhatikan lagi gambarnya itu, berimpit di angka 7 ya, berarti ini pembacaannya 2,87 cm. Nah, diminta mencari massa jenisnya berapa? Kita tahu rho sama dengan M per V tentunya. Nah, massanya adalah 186,76 gram. Nah, volume itu sorry, bukan jari-jari. Ini adalah kubus ya, maka nanti volumenya adalah sisi pangkat 3. Berarti nah sisinya ini 2,87, berarti 2,87 cm pangkat 3. Nah, sebetulnya ini bukan masalah kayak matematika aja sebenarnya. Kalau matematikanya ini nanti tinggal dibagikan dengan kalkulator, maka akan dapat jawabannya akan panjang nih. 186,76 dibagi dengan 2,87 pangkat 3. Nanti ada sekian angkanya ini. Cuman yang perlu di sini untuk pilihannya apa? Nah, kita lihat ini berapa angka penting? 5 angka penting. Sedangkan yang ini adalah 3 angka penting. Maka sifat angka penting kalau dibagi akan mendapatkan angka penting paling sedikit. Berarti ini hasilnya harus 3 angka penting. Maka di sini 3 angka penting, maka kita harus bulatkan angka yang banyak itu 3 angka penting. Jawabannya kebetulan ini adalah 7,9000 berapa? Hasilnya adalah 7,90. Jadi dibatasi di 3 angka pentingnya. Oke, nah kira-kira begitu untuk soal yang pertama. Ya, ini saya bahas atau saya review singkat aja ya. Lalu untuk soal nomor 2, vektor nanti. Jadi ada seorang anak berlari atau berjalan dari rumahnya sejauh 220 meter ke utara. Jadi kira-kira begini nih. Jadi jalan ke utara 220 meter, lalu berbelok dengan arah 37 derajat ke selatan. Nah, diukur dari barat 37 derajat ya. Tapi ke selatan. Nah, ini ke selatan. Oke. Dengan sudut 37 derajat. Diukur dari barat. Nah, ini ya barat sebelah kiri. Ini barat ya. Nah, yang sedangkan ini timur. Nah, sedangkan ini utara ya. Lalu dilanjutkan lagi berjalan ke arah barat sejauh 80. Nah, lanjut lagi 80. Maka pertanyaannya, berapakah perpindahan? Nah, untuk perpindahannya yang mana? Yaitu ditarik dari pangkal sampai ujung. Nah, supaya gampang kita lihat, buat dulu ini 220, lalu ini 200, nah ini adalah 80, lalu ini berapa? Nah, kita lihat aja yang pertama itu 220, sumbu X-nya. Lalu sumbu Y.
Yang pertama 220 itu semuanya pada sumbu Y, 220 ya. Lalu yang kedua itu 200. 200 itu kiri bawah, berarti minus dua-duanya. X-nya minus, Y-nya minus. Dengan sudut 30 derajat, berarti cos. Sumbu X itu cos 37 itu 0,8. 8 kali 2, 16. Berarti 160, sedangkan ini sin 0,6. 6 kali 2, 120. Lalu yang ketiga gerakannya semua sumbu X tapi ke kiri. 80, 0. Nah, ini 0 ya, maka bisa kita lihat pada sumbu X semuanya jadi X-nya adalah 240 minus, nggak apa-apa ya, sedangkan RY-nya adalah ini 100. Maka nanti hasilnya ini resultannya sama dengan akar dari resultan pada sumbu X kuadrat tambah RY kuadrat. Nah, 10, 24, 26 ya, berarti 260. Oke. Untuk soal nomor 3, nah, jadi di sini ada dilemparkan dari ketinggian yang sama di atas permukaan tanah, ketinggiannya di atas permukaan tanah. Dua benda dilemparkan dari ketinggian berapa di sini disebutkan? Ya, 10 meter di atas tanah. Lalu yang pertama dilemparkan duluan. Lalu 1 detik kemudian baru si B. Jadi si A duluan, baru dilemparkan lagi si B. Nah, apa yang terjadi? Si A akan mencapai puncak, baru si B masih belum. Maka apa yang terjadi setelah si A mencapai puncak? Dia akan turun, si B masih naik. Jadi ketika A sudah turun, B masih naik, mereka bertemu. Nah, apa syarat ketemu? Nah, syarat ketemunya adalah di posisi yang sama. Syarat ketemu itu adalah Y-nya sama. Y1 sama dengan Y2. Itu syarat ketemu. Nah, Y1 sama dengan Y2. Ya, sama-sama Y0-nya dari ketinggian 10 meter. Jadi nggak usah kita tulis ya. Tinggal langsung aja. P0A kali T A min setengah GT kuadrat. Sama dengan, sedangkan si 2, delay 1 detik. Berarti T-nya si 2 itu adalah T min 1. Jadi T si 2 itu adalah T min 1. Berarti V0B dikali T min 1 min setengah G kali T min 1 kuadrat. Jadi nanti T si 2 ini adalah T min 1. Jadi T2 atau TB itu adalah T min 1. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, V0-nya sama-sama 20. Berarti 20T min 5T kuadrat sama dengan 20T min 1 min 5 kali T kuadrat min 2T plus 1. Begitu ya. Maka 20T min 5T kuadrat sama dengan 20T min 20 min 5T kuadrat plus ya gitu ya. 10T gitu ya. Baru habis itu min 5. Nah ini bisa kita coret sama-sama. Ya, ini juga coret. Berarti tinggal 25. Maka T sama dengan 2,5 detik. Nah, dengan memasukkan T-nya 2,5 detik ke salah satu persamaan, bisa ke sini. Berarti tingginya ketika ketemu, berarti sama dengan YA atau YB sama, yaitu V0-nya adalah berapa? 20 kali 2,5 kurang setengah G, berarti 5 kali 2,5 kuadrat. Nah, kalau dihitung, ini adalah 18,75 ya. 18,75 meter. Nah, itu masih dihitung dari ini tadi ya, masih dari sini. Maka tinggi si A sebenarnya dari tanah itu sama dengan 18,75 ditambah dengan 10, berarti 28,75 meter. 28,75 meter ditambahkan dengan ketinggian awal. Lalu berikutnya soal nomor 4. Di sini ada dua mobil atau dua benda bergerak dengan grafik seperti ini. Percepatan si N bisa kita lihat di situ. Perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi kecepatannya berubah dari 0 sampai 20
dalam waktu 20 detik, berarti percepatannya 1 m per s kuadrat. Sementara percepatan si B, ya si P ya, bukan si B tapi si P. Si P percepatannya adalah berubah dari 10 menjadi 20, berarti 20 min 10 selama 20 detik. Berarti ini adalah setengah m per s kuadrat. Jadi percepatan benda N 1, oke. Nah, percepatan benda N-nya, sedangkan si P setengah. Kedua benda bertemu kapan? Nah, syarat ketemu apa? Nah, bertemu di posisi yang sama. Nah, seperti yang tadi, kalau dia lempar berarti vertikal, berarti Y. Kalau ini horizontal, berarti X si N sama dengan X si P. X si N sama dengan X si P. Di mana? Kapan? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Sebentar. Kita hapus dulu ya. Oke. X si N sama dengan X si P di mana? Apa rumus X itu? Yaitu X0. Karena dari posisi awal yang sama, katakan tinggal V0 kali T tambah setengah AT kuadrat, tapi ini punya si N sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, tidak ada time delay antara N dan P, sama-sama bergerak ya. Nah, V0-nya si N dari 0, dicoret aja. Setengah dikali percepatan si N itu 1 dikali T kuadrat sama dengan V0 T-nya sini 10 ya. 10T tambah setengah dikali percepatannya setengah ya. T kuadrat tadi kita akan dapatkan nanti nilai T-nya. Oke, ini setengah T kuadrat, ini seperempat T, berarti tinggal seperempat T kuadrat sama dengan 10T. Nantinya dicoret, maka T sama dengan 40 detik. Ya, kedua benda bertemu setelah 40 detik. Lalu jarak yang ditempuh kedua benda ketika bertemu adalah 800. Benar nggak jarak keduanya bertemu ketika jaraknya 800? Nah, kita masukin ke salah satu aja. Misalnya kita masukin ke sini atau ke sini, boleh terserah. Mana yang paling gampang aja? Nah, menurut saya itu lebih gampang ke sini, karena ini V0-nya 0 ya. Jadi kita lihat XN aja, itu sama dengan setengah dikali 1 dikali T kuadrat, berarti setengah dikali T-nya adalah 40. 40 kuadrat ya. 40 kuadrat 800. Jadi 800 meter. Ini benar. Soal berikut, nah ini tentang gerak melingkar. Nah, intinya dalam gerak melingkar ini ada hubungan roda-roda. Kalau ini dengan ini namanya bersinggungan. Nah, hal yang harus kita tahu ketika bersinggungan itu V-nya sama. Hanya saja putarannya berbeda. Ini kalau ini berputar berlawan jarum jam, ini akan jadi searah jarum jam. Nah, ini juga akan searah jarum jam tentunya. Nah, ini putarannya sama. Ini namanya dihubungkan dengan tali. Nah, ini juga kalau dihubungkan dengan tali, VO akan sama dengan VP. Nah, apa hubungan V dengan omega? V sama dengan omega kali R. Nah, omega ini adalah kecepatan putaran atau kecepatan sudut. Nah, ini hal yang perlu diketahui dalam hubungan roda-roda. Ya, sekarang kita lihat. Kelajuan linear roda N, O, dan P akan sama. Betul. Kecepatan sudut roda N lebih besar daripada O. Kecepatan sudut N lebih besar daripada O. Apakah itu benar? Nah, kita masukin dari Vn sama dengan Vo. Nah, V itu kan omega. Omega N dikali Rn sama dengan omega O kali RO. Jadi omega N banding omega O itu sama dengan RO banding Rn. Ini berbanding terbalik ya. Jadi, kalau jari-jarinya besar, kecepatan sudut akan kecil. Nah, kita lihat jari-jari siapa yang lebih besar? Jari-jari O. Berarti putaran si O akan lebih lambat. Ya, putaran si O akan lebih lambat. Sehingga kecepatan sudut roda N lebih besar dari O. Itu benar. Kecepatan sudut roda N lebih
cepat dari P. N lebih cepat dari P. Salah, karena si P lebih cepat karena dia lebih kecil ya. Kecepatan surut roda N sama dengan kecepatan surut roda P. Salah. Ya, seperti itu ya. Nanti yang perlu kamu ketahui, kalau bersinggungan V-nya sama, kalau berhubungan dengan tali V-nya sama, tetapi kalau nanti sepusat, itu omeganya yang sama. Nah, soal nomor 6, kita cepat-cepat aja ya, karena ini sudah pernah dibahas, saya pikir ini hanya sifatnya review ya. Oke, sebuah helikopter tim SAR yang sedang melakukan pencarian korban bergerak dengan kelajuan mendatar 50 mps dan pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut menjatuhkan kotak ya berisi pelampung seperti gambar. Nah, tepat pada sudut 45 derajat, pertanyaannya berapakah ketinggian kotak itu diukur dari tanah. Nah, sudutnya 45 derajat, tingginya ini sekarang berapa ini? Nah, itu berarti ya H. Nah, untuk mendapatkan ini tingginya, nggak ada rumusnya sebenarnya. Nggak bisa kita cari, kecuali kita harus mendapatkan berapa ketinggiannya ini dulu, delta Y-nya ini. Delta Y-nya turun ketika dia sudah mencapai sudut 45. Nah, kita tahu mau sudut berapapun dia, Vx-nya akan selalu sama, tetap ini adalah 50 mps. Itu nilai Vx. Yang berubah selalu V. V akan berubah dari awal V di sini adalah 0 ya. Awalnya V-nya 0 ya. Hanya Vx semua. Sekarang di sini V ada. Nah, dengan diketahuinya 45 derajat, itu artinya tangen 45 kan 1. Berartinya V akan sama dengan Vx. Cuman V-nya bertanda negatif ya karena arahnya ke bawah. Jadi V-nya akan sama dengan minus 50 mps. Dari sini bisa kita dapatkan nanti delta Y, mendapatkan waktunya dulu ya. Waktunya kita dapatkan dari V sama dengan P0 Y min GT. PY-nya min 50 sama dengan 0 min 10T. Jadi kita dapatkan T-nya 5 detik ya. Untuk mencapai titik P. Lalu dari sini kita bisa dapat delta Y. Apa rumus delta Y di parabola? Yaitu P0 Y kali T min setengah GT kuadrat. P0 Y-nya kan tadi 0 ya. Min setengah dikali 10, T-nya adalah 5 ya. Kuadrat, berarti 5 kali 5 kali 5 begitu ya. 5 kali 5 kali 5, 125 meter. Nah, min berarti turun. Nah, maka setelah sudutnya 45 derajat, tingginya akan menjadi berapa dari tanah? Nah, karena ini sudah turun 125, berarti ini tinggal 75 meter ini dari tanah. Nah, bisa jadi nanti dalam UAS-nya ditanyakan misalnya berapakah jarak terjauh. Nah, kalau ditanya nanti jarak terjauh X ya, berarti itu sampai di tanah. Sampai di tanah, berarti delta Y-nya adalah 200. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut saja. Soal berikut nomor 7. Nah, itu soal nomor 7 begini, ini sebenarnya kelihatan susah, tapi sebenarnya gampang. Besarnya massa maksimum P agar sistem tidak bergerak. Berarti sistem tidak bergerak masih seimbang. Nah, P ini akan menarik ke bawah sebesar WP, yaitu M kali G tentunya, MP gitu ya. Ini talinya akan tegang dengan tegangan yang sama dengan WP kalau dia masih diam. Nah, berarti ini tegangan talinya akan sama dengan G geseknya kalau apa? Masih dalam kondisi diam ya. Dalam hal ini pertanyaannya besarnya maksimum P. Berarti bisa kita lihat T sama dengan WP, T juga sama dengan F gesek. Jadi bisa kita dapatkan nanti berapakah massa si P ini. Artinya berat si P ini harus nggak boleh melebihi ya gesekannya. Karena kalau melebihi, maka nanti ini akan bergerak. Jadi WP sama dengan T sama dengan F gesek. Kesimpulannya apa? WP akan sama dengan F gesek. Yaitu paling besar. WP itulah MP dikali gravitasi, sama dengan F gesek itu kan mu kali gaya normal. Nah, gaya normalnya karena ada 2, N dan O, ini saling tumpang tindih, berarti M-nya harus ditotalkan, N dan O. N dan O, N itu 5 kilo, ini 3 kilo, berarti 8. Gitu ya. 8 dikali Q. Mu kali N. N itu mg ya, gitu. Q-nya dicoret. Maka massa si P maksimum adalah mu-nya
Koefisiennya kita pakai koefisien statis, jangan yang kinetis ya. Karena apa? Ini masih dalam kondisi diam. Berarti 0,5 dikali 8 itu adalah 4 kg. Soal berikut, nomor 8. Sebuah mobil yang bergerak pada jalanan licin, lalu dia menempuh bagian yang kasar, lalu suatu saat dia akan berhenti. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah koefisien gesekan agar diam pada detik ke-15? Nah, untuk hubungan dengan G gesek, dan ini konsep usaha energi, nah, bisa kita dapatkan usaha gesekan itu sama dengan F gesekan dikali dengan S. Nah, yang bergesekan yang ini nih, yang B ke C. Berarti dari grafik ini lintasan yang ini. Perpindahan itu bisa kita cari dari luas grafik ya. Berarti ini 20 kali 5 bagi 2 ya. Berarti ini adalah 50 meter ya. Oke, nah itulah jarak tempuhnya. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah koefisien gesekan? Nah, usaha gesekan sama dengan F gesek kali S. Usaha gesekannya menyebabkan energinya, usaha gesekan menyebabkan energinya berkurang, delta EK. Ya gitu ya. Energi kinetiknya dari kecepatannya 20 jadi 0. Ya, usaha gesekan juga menyebabkan perubahan energinya. Usaha gesekan, ya F kali S itu nanti kita masukkan mu kali mg dikali S, ya, jaraknya udah kita dapatkan ya, delta EK-nya adalah setengah mv kuadrat, awalnya jadi 0, berarti hilang energi kinetiknya sebesar setengah mv kuadrat. Nah, setengah mv kuadrat, M-nya dicoret, V-nya mula-mula itu adalah 20, akhirnya jadi 0, mu-nya dicari, dikali G-nya 10, kali S-nya 50, sama dengan setengah dikali V di titik B itu 20 ya, 20 kuadrat 400 ya. Maka mu di situ adalah 200 dibagi 500 ya, 2/5 atau 0,4. Oke, baik. Soal berikutnya. Ya, soal nomor 9 ini tentang hukum Kepler ini ya, perbandingan ya. Pertanyaannya, berapakah perbandingan periode orbit? Nah, kita ingat T kuadrat per R pangkat 3 nilainya selalu konstan untuk setiap satelit yang mengelilingi planet atau setiap planet yang mengelilingi matahari. Nah, kalau begitu T IO atau T1, anggap ya T1, ini anggap benda 1 dan ini benda 2 ya. T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, ditanya adalah perbandingan periode, berarti T1 per T2. Ini langsung aja kita pakai ini pangkat, ini masih pangkat 2 ya tadi ya. Kuadrat itu sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Begitu ya, kalau kita modifikasi secara matematis ya. Maka T1 per T2-nya akan sama dengan R1 per R2, pastinya jadi pangkat 3 per 2 ya. Nah, pangkat 3 per 2 itu artinya R akar R ya. Jadi R1 pangkat 3 per 2 artinya R akar R. Berarti R1 banding R2, di situ adalah perbandingannya, kita perbandingan pendekatan ya. 1/5 berarti 1/5 akar 1/5. Berarti ini hasilnya adalah 1/5 akar 5 sebenarnya. Ya, atau 1 akar 125. Ya, nomor 10. Untuk nomor 10 ini sebenarnya tinggal dicari aja sebetulnya
periodenya, gravitasi dengan percobaan ya, di mana mencari gravitasi bisa kita gunakan atau kita manfaatkan percobaan ayunan dengan rumus T sama dengan 2V akar ayunan ya, L atau panjang talinya per G. Dari sini kan kita akan temu nilai G-nya. Kita kuadratkan kiri kanan, berarti T kuadrat sama dengan 4V kuadrat L per G. Jadi sebenarnya dari sini bisa kita dapatkan gravitasi sebesar 4V kuadrat kali L per T kuadrat. Nah, inilah hasil dari percobaan gravitasi, ya, dari percobaan ayunan. Oke, nah, data-data yang diketahui apa? Data-data yang diketahui panjangnya. Oke, lalu bandul tersebut disimpangkan dengan sudut kecil, ya. Lalu kemudian waktu untuk 10 ayunan adalah 14,2. Berarti dari sini bisa kita dapat periodenya sebesar T per N gitu ya. Maka sebesar 1,42 detik. Nah, kira-kira begitu. Oke. Lalu sudah dapat nggak datanya semua? Ya, tentu sudah dapat ya. Kita akan mencari nilai daripada G. Maka G sama dengan 4V kuadrat dikali panjangnya itu adalah 0,5 dibagi dengan T kuadrat. Nah, ini adalah 1,42 kuadrat. Nah, inilah nilai G yang kita dapatkan dari percobaan ayunan. Nah, kalau dihitung, ini adalah 9,8 ampere kuadrat. Ya, di nomor 11 ini diberikan gaya terhadap suatu troli yang isinya bervariasi ya ini ya. Yang ditanyakan adalah usaha yang paling besar diurutkan sampai yang kecil di nomor-nomor yang mana ini diurutkan. Nah, cara mencari usaha itu kan tentunya usaha itu sama dengan F kali S. Nah, di sini F-nya sudah ada masing-masing. Nah, jadi kalau F-nya besar, usahanya besar. Tapi bukan hanya itu, S-nya juga ya. Nah, F kali S, S-nya itu bisa kita dapatkan adalah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, karena mula-mula dari diam, berarti ini. Jadi tinggal setengah A. A itu apa sih? A itu adalah F per M. Jadi setengah dikali F per M T kuadrat. Nah, inilah nanti yang akan kita bandingkan untuk keempat troli itu. Nah, kalau dalam waktu yang sama berarti variabel T-nya dicoret aja. Berarti tinggal kita membandingkan hanya usaha sebanding dengan F kuadrat per 2M gitu ya. F kuadrat per M, F kuadrat per M. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya, yang mana ke usaha terbesar, yang F-nya besar dan masanya kecil gitu ya. Nah, ini harus dihitung satu persatu sebenarnya untuk mendapatkannya. Nah, kalau kamu hitung atau kamu urutkan nanti urutannya adalah paling besar itu adalah yang 2, lalu 4, lalu yang 1 dan yang 3. Nah, silahkan dicoba nanti lebih detail lagi. Tapi caranya seperti ini. Berikut soal nomor 12, sifat daripada fluida. Itu banyak, ada yang fluida kompresibel dan inkompresibel atau tak termanfaatkan. Ada juga yang alirannya tunak dan ada juga yang turbulen, ada yang kental dan ada yang tidak kental, dan lain-lain. Nah, untuk fluida ideal itu adalah fluida yang tak termanfaatkan dan alirannya juga tunak dan non-viskos serta alirannya tidak turbulen, tapi streamline. Jadi jawabannya 1 dan 2 ya, itu fluida ideal. Lalu berikutnya soal nomor 13, gaya angkat pesawat. Untuk gaya angkat pesawat, ingat pesawat ini bisa naik karena apa? Gaya dari bawah itu lebih besar daripada gaya dari bawah dari atas.
Nah, ini F2 min F1 itu adalah gaya angkat namanya. Nah, gaya angkatnya itu F angkat itu sebesar setengah rho dikali luas dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Atau di sini sih indeksnya ini nggak peduli kita V2 atau V1 sebetulnya. Di sini yang mana yang atas, yang mana bawah, itu aja, besar, kecil. Nah, dalam hal ini, indeks 1 ini di atas, berarti ini V1 kuadrat min V2 kuadrat. Artinya, setengah rho kali luas dikali kecepatan di atas sayap. Juga ini, untuk satu sayap atau untuk dua sayap? Kalau untuk satu sayap, maka nanti sayap lain juga ada gaya angkatnya, jadi dikali 2. Maka untuk lebih sederhananya, ini langsung aja luasnya menjadi dikali 2, jadi meter kuadrat. Nah, itu lebih aman. Maka bisa kita dapatkan F-nya akan jadi sama dengan setengah 1,2. Ini adalah massa jenis udara dikali luasnya 40 dikali V1 itu V bagian atas 120 kuadrat min 100 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 224 ya ini. Dikali dengan 144 00 dikurang 10.000. Nah, ini kalau dihitung akan sama dengan 24 dikali dengan 44. Begitu ya. 24 kurang 4.400. Nah, kalau dihitung itu berapa? Ya, sekitar segini ya. 105 600. 105 600 Newton. Lalu berikutnya, di sini soal nomor 4, ada spektrum sinar atau gelombang elektromagnetik, ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah. Yang paling tepat yang mana di sini? Ya, ini gelombang mikro, ya untuk radar. Walaupun gelombang mikro bukan hanya digunakan untuk radar, bahkan gelombang mikro juga digunakan untuk memasak microwave, begitu ya. Nah, soal nomor 15, di sini ada pegas identik ya, di mana ya, susunan pertama 3 paralel, berarti ini K totalnya adalah 3K, sementara yang ini adalah 2K sama K. Maka ini diserikan. Nah, ketika diserikan nanti K serinya akan sama dengan 2/3K. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika digantungkan beban ini, beban yang sama, pertambahannya bagaimana pertambahan pegas? Nah, kita ingat bahwa pertambahan pegas, pertambahan panjangnya adalah F per K. Nah, dalam hal ini, F-nya sama karena ditarik atau digantungkan dengan beban yang sama, berarti F-nya sama. Tapi nanti panjang pegasnya ini akan berbeda ya, susunan 1 dan 2. Karena apa? Nilai K-nya berbeda. Maka kalau kita bandingkan, delta X susunan 1 banding delta X susunan 2 sama dengan F per K dibanding F per K. Berarti dibalik ya. Berarti K susunan 2 banding K susunan 1. Jadi delta X1 itu akan mengalami pertambahan panjang yang lebih pendek daripada pertambahan panjang susunan 2. Ya, delta X1 banding delta X2 sama dengan 2/3K dibanding 3K. Itu hasilnya adalah 2/9. 2/9. Ya, untuk soal nomor 16, ini gelombang transversal. Pertanyaannya beda fase 2 titik. Beda fase 2 titik itu sama dengan delta X per lambda. Beda fasenya adalah untuk 2 meter ya, 2 per lambda. Nah, lambdanya bagaimana cara mendapatkan lambda? Nah, ini kita kalikan dulu ke dalam sebenarnya ini. 0,5 sin dalam kurung 60 VT tambah
V per 2X. Nah, yang ini K. Dari K itu kita dapat lambdanya, 2V per lambda ya. K-nya V per 2 sama dengan 2V per lambda. Jadi dari sini lambdanya sama dengan 4. Nah, lihat meter atau senti? Nah, dari satuan ini. Meter ya, berarti panjang gelombangnya 4. Nah, sama-sama meter habis ya. Meter, maka beda fasenya adalah setengah. Soal nomor 17. Sebuah gelombang stasioner mempunyai persamaan seperti ini. Nah, sin cos ya. Kalau sin cos, sin kx cos omega t gitu ya. Maka ini pasti ujung ya sin cos ya, sin kx ya. Sin kx itu ujungnya adalah ujung tetap atau terikat. Nah, selanjutnya kalau misalnya cos kx sin omega t itu ujung bebas. Nah, letak simpul, rumus letak simpul Kn untuk ujung tetap itu adalah N plus 1 bentar. Simpul pertama itu di 0 ya. Di X sama dengan 0. Berarti ini min. N min 1 kali setengah lambda. Karena jarak simpul ke simpul adalah setengah lambda. Nah ini. Sedangkan jarak perut Kn nanti, karena perut pertama di seperempat lambda ya. Jadi jarak-jaraknya seperempat, 3/4, dan seterusnya. Berarti ini adalah 2n-1 dikali seperempat lambda. Nah, ini nanti rumusnya. Jadi kalau ditanya letak simpul ke-6, berarti letak simpul ke-6 itu sama dengan 6 kurang 1, berarti 5 kali setengah lambda. Maka jawabannya adalah 5/2 kali lambdanya. Nah, lambda dari mana? Dari K, ya. Coba kita lihat di sini sin Kx. Koefisien X itu adalah K, ya. K sama dengan V per 2. Di sini K itu juga 2V per lambda. Maka dari sini kita akan dapatkan lambdanya sebesar 4 ya. Dalam satuan apa? Senti ya. 4 senti ya. Jadi lambdanya adalah 4 senti. Berarti di sini 4 senti. Maka hasilnya adalah 10 cm. Ya, nomor 18. Sebuah pipa organa terbuka memiliki frekuensi nada atas kedua bersesuaian. Nah, bersesuaian berarti frekuensinya sama ya. Dengan frekuensi nada atas pertama pipa organa tertutup. Jadi, frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka sama dengan frekuensi nada atas pipa organa tertutup. Bila frekuensi nada dasar pipa organa tertutup adalah, nah, frekuensi nada dasar pipa organa tertutup itu adalah 100 Hz. Pertanyaannya, berapakah frekuensi nada atas kelima pipa organa terbuka? Nah, kita cari dulu yang bersesuaian ini. Frekuensi yang tertutup 100 nada dasar. Nah, ingat perbandingan frekuensi untuk nada-nada tertutup. Kalau tertutup itu perbandingannya adalah 1/3/5/7 dan seterusnya. Ya, ini nada dasar atau F0, ini F1, F2, F3 dan seterusnya. Ya, maka kalau F0-nya 100, F1-nya pasti 300. F2 pasti 500. Itu kalau yang tertutup. Nah, di sini kan F1. F1-nya bisa kita dapatkan, F1-nya adalah berapa? F1-nya 3, berarti 300. F2, pipa organa terbuka, akan sama dengan 300 Hz. Gitu maksudnya. Nah, ditanya F5. Nah, F2 banding F5 untuk yang terbuka, perbandingannya adalah F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding F4 banding F5 gitu ya, biar nah ini panjang kita buat sampai F5 supaya langsung. Ini adalah 1/2 banding 3
banding 4, banding 5, banding 6. Jadi, kalau kita tahu F2 itu berarti tadi 3 ya, maka F berapa di sini? Tanya F5 akan 6, berarti 2 kali lipat ya. F5 akan 2 kali lipat dari F2. Maka dalam hal ini F5-nya akan sama dengan 600. Nah, saya kira bisa kamu kerjakan dengan cara yang sama untuk soal nomor 2. Ya, perbandingan aja ya. Lalu berikutnya untuk teropong. Perhatikan teropong bintang berikut. Awalnya di gambar ini adalah tanpa akomodasi. Lalu pengamatan diinginkan ditangkap layar pada jarak 10 cm. Maka harus digeser sejauh berapa lensa okulernya. Jadi dari sini fokus lensa okulernya adalah FOK 5 cm. Pada saat itu pengamatannya adalah tanpa akomodasi. Nah, diinginkan agar pengamatannya bukan diamati langsung pakai mata, tapi di teropongnya, tapi ditangkap layar. Jadi ditangkap layar artinya dipasang pada layar, artinya bayangannya diinginkan supaya jadi nyata. Nyata pada jarak 10 cm. Jadi bayangan akhir ya. Berarti nanti diinginkan S aksen OK itu adalah 10 cm. Oke. Maka nanti SOK-nya harus berapa? Biar kita tahu pergeserannya berapa. Dengan mengetahui FOK, SOK akan kita dapatkan. Persamaannya adalah 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. 1 per FOK-nya 5, 1 per SOK-nya itu yang kita cari, tambah 1 per S aksen OK diinginkan pada jarak 10 ya. Maka tinggal pindah ruas. Nah, ini 1 per 5 min 1 per 10 sama dengan 1 per SOK. Dari sini kita akan dapat SOK harus berapa ini? Itu adalah 10 ya. SOK-nya adalah 10 cm. Nah, dari posisi awal tadi SOK-nya adalah di FOK, bisa kelihatan di sini ya. Yaitu pada jarak 5 cm. Nah, ini harus digeser. Agar ditangkap layar pada jarak 10 cm, maka SOK ini jaraknya harus jadi 10, maka digeser ke berapa meter ini? Berapa cm? Posisinya harus di sini sekarang lensa okulernya. Harus pada jarak 10 cm. Nah, berarti harus digeser berapa ini supaya jadi 10? Nah, tentu digeser sejauh 5. Tentunya menjauhi lensa objektifnya. 5 menjauhi lensa objektif. Ya, saya kira dengan cara yang sama nanti bisa kamu kerjakan untuk soal nomor 2-nya ini ya. Cuman bedanya nanti di sini diinginkan agar dapat ditangkap dengan jelas dengan mata akomodasi maksimum. Nah, kalau mata dengan akomodasi maksimum, tetap bayangannya masih bayangan maya. Jadi S aksen OK yaitu adalah negatif punktum proksimumnya karena dia titik dekatnya 25 berarti sini 25 cm negatif. Nah, sama caranya. Tinggal kamu gunakan aja 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. Tetap kita mau cari SOK. 1 per FOK di sini 5 ya, sama dengan 1 per SOK. Hanya saja di sini jadi minus nih sebenarnya tambah 1 per min 25. Hanya di situ bedanya. Nah, ini jadi per 25 ya, 1 per 5 jadi plus 1 per 25. Itu sama dengan 1 per SOK. Nah, SOK-nya bisa kita dapatkan 5 per 25, 6 per 25, atau 25 per 6 cm. Nah, dari 5 menjadi 25 per 6. Nah, berarti harus digeser kemana? Kan 25 per 6 itu kan lebih kecil dari 5. Berarti digeser sejauh berapa ini? Harus di sini sekarang. Jaraknya ini adalah 25 per 6. Berarti
digesernya ini ke sini sejauh berapa? Digeser mendekati objektif ya. Berarti digeser sejauh 5 kurang 25/6. 25/6. Berarti sebesar 5/6 cm. Digeser mendekati. 5/6 mendekati lensa objektif. Berikutnya soal nomor 20. Partikel-partikel gas ideal memiliki sifat antara lain. Pernyataan yang benar adalah jika partikel gas bertumbukan, maka dia akan bertumbukan lenting sempurna. Dan tidak saling tarik-menarik, artinya gaya gravitasi diabaikan. Dan partikel bergerak secara acak bebas ya. Ya, bebas. Peluangnya juga sama di posisi yang manapun pada sumbu X, Y, Z. Tidak mengikuti hukum Newton tentang gerak. Nah, untuk hukum Newton tentang gerak masih dipenuhi, tetapi hukum Newton tentang gravitasi tidak dipenuhi. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4.